Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are stay healthy and stay happy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 9, menjelajah luar angkasa. Kita sudah masuk di tema yang baru dan ini adalah tema yang terakhir untuk di kelas 6. Nah, sekarang kita mulai di subtema yang pertama, keteraturan yang menakjubkan. Siapkan buku catatannya, buku cetaknya, dan juga alat tulisnya, karena hari ini kita akan jalan-jalan dan banyak sekali informasi penting dan menarik. Nah, dilihat saja dari kompetensi dasarnya kita sudah tahu kita mau belajar tentang apa. Kita akan belajar tentang tata surya dan juga tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Ini indikatornya, dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat, mari kita sama-sama bernyanyi. Nanti Ibu akan kirim ada sebuah video di sini, silakan anak-anak ikuti ya, nyanyi bersama-sama. Nah, setelah selesai bernyanyi, nyanyinya lagu bahasa Inggris ya. Nah, itu sebagian informasi tentang tata surya kita, perkenalan dengan anggota tata surya yang ada di tempat kita, yang kita tempati saat ini. Nah, jadi anak-anak, bicara tentang tata surya itu akan dekat sekali dengan yang namanya galaksi. Nah, di sini ada galaksi Bima Sakti yang di sini. Nah, kita ada di galaksi Bima Sakti. Lalu, yang berdekatan dengan galaksi Bima Sakti itu ada galaksi Andromeda. Nah, di sini banyak sekali galaksi ya yang ada di semesta kita. Nah, misalnya ada di sini Bima Sakti dan Andromeda. Apa sih maksudnya yang di dalam kurung ini? Ini adalah 10.000 tahun cahaya. Maksudnya ukuran galaksi Bima Sakti itu 10.000 tahun cahaya. Lalu untuk galaksi Andromeda lebih besar, yaitu 220.000 tahun cahaya. Nah, kita mulai ya. Apa itu galaksi? Jadi galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet yang mengelilinginya. Jadi galaksi tadi kan sekumpulan bintang. Nah, bintangnya itu dikelilingi oleh planet. Planetnya ini mengelilingi si bintangnya. Kemudian, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal, yang Ibu sudah katakan di awal tadi. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral, dan terdapat banyak sekali benda langitnya. Nah, kita sudah belajar tentang galaksi Bima Sakti, sekarang kita lanjut ke our solar system, ke tata surya kita. Nah, pasti sudah tidak asing dengan gambar ini ya. Tata surya kita itu terdiri dari ini semua. Dan benda-benda langit lainnya yang mungkin di sini hanya terlihat titik-titik kecil. Pasti anak-anak sudah tahu ini apa. Ini adalah matahari. Nah, jadi kalau di tema sebelumnya kita belajar kalau bumi itu kan bergerak, berputar pada porosnya dan juga mengelilingi matahari. Apakah planet lainnya begitu? Iya, sama. Nah, kenapa ya kok dia mengelilingi matahari? Matahari ini adalah bintang. Kalau anak-anak ingat tadi galaksi kan sekumpulan bintang. Nah, planet ini mengelilingi bintangnya. Nah, berarti pusat tata surya kita adalah sun, matahari, pusat tata surya kita. Nah, matahari itu adalah bola gas. Jadi dia isinya adalah gas bintang tapi tersusun atas gas. Diameternya 1,4 juta kilometer. Lalu sebagian besar matahari itu tersusun dari gas hidrogen dan helium. Hidrogen itu kalau anak-anak tahu suka nonton film perang atau waktu belajar IPS ada tentang kota Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhi bom atom. Nah, bom atom itu dibuat dari hidrogen. Nah, suhu di permukaan matahari itu panas sekali. Di permukaannya saja suhunya 5.800 derajat Celcius.
hampir 6.000 derajat Celcius. Kita yang siang hari akhir-akhir ini terasa panas, kalau anak-anak lihat di HP atau di gadgetnya, itu suhu kita hanya sekitar 30-an derajat Celcius. Nah, bayangkan kalau di matahari, di permukaannya saja hampir 6.000 derajat Celcius. Kira-kira nih kalau kita di dekat situ, kita akan bagaimana? Kita pasti sudah hangus, ya. Nah, itu di permukaannya. Kalau di inti, suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Sangat panas sekali. Nah, informasi lainnya, matahari itu dapat memercikkan panas hingga 97 km. Jauh ya, jadi kita masih jarak 97 km itu kita sudah terkena percikan panasnya matahari. Nah, strukturnya, bagian-bagian matahari, kita lihat dari yang paling luar. Ini ada namanya lapisan korona. Setelah lapisan korona, ini yang semacam lidah api dia, lapisan korona, lalu ada fotosfer, yang ini, yang ada bintik hitamnya. Setelah fotosfer itu ada kromosfer, lalu ada zona konvektif, lalu ada zona radiasi, dan inti matahari. Ini adalah strukturnya matahari. Oke, kita lanjut. Setelah belajar tentang pusat tata surya, sekarang kita akan mengenal planet-planet yang ada di tata surya kita, urutan planet-planetnya. Merkurius. Ibu garis bawahi di sini M-nya. Merkurius, lalu Venus, Bumi, ini Mars, ini Jupiter, lalu ini Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Coba anak-anak siapa yang sudah hafal urutan planet-planetnya? Kalau yang belum hafal, anak-anak ingat ya, ada 8 planet. Lalu ingat huruf-huruf yang ibu garis bawahi di sini. Karena ada ini. Supaya kita bisa dengan mudah mengingatnya, makan formalin bisa membuat you sakit urat nadi. Makan, kita ingat M, Merkurius, makan. Formalin, V, oh Venus. Bisa, B, bumi. Lalu membuat M, Mars. U, oh Jupiter. Sakit, Saturnus. Urat, Uranus. Dan nadi, Neptunus. Jadi kalau ingat, makan formalin bisa membuat you sakit urat nadi, itu urutan-urutan planet. Nah, oke, sekarang kita jalan-jalan ke Merkurius. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari hanya 58 juta kilometer. Nah, planet Merkurius ini tergolong planet yang cukup kecil, diameternya tidak sampai 5.000 kilometer. Nah, suhu di permukaannya 430 derajat Celcius. Panas ya, karena dia paling dekat dengan matahari. Lalu, Merkurius tidak mempunyai atmosfer. Jadi, tidak ada lapisan udara di Merkurius. Nah, untuk 1 kali mengelilingi matahari, kala revolusinya itu 88 hari. Sedangkan kala rotasinya 59 hari. Itu artinya, kalau di bumi 1 hari, 1 hari di Merkurius itu sama dengan hampir 2 bulan di bumi. Kenapa? Karena kala rotasi Merkurius itu 59 hari. Jadi pergantian siang dan malam itu ditempuh dalam waktu 59 hari. Nah, lama ya. Sekarang kita ke planet kedua, Venus. Venus ini jaraknya dengan matahari 108 juta kilometer. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Diameternya 12.104 km. Lebih besar dari yang Merkurius tadi, hampir 3 kali lipatnya. Lalu, Venus ini tampak bercahaya lebih terang. Dan kalau tadi Merkurius belum punya atmosfer, Venus sudah memiliki atmosfer, tapi atmosfernya berupa karbon dioksida yang sangat tebal dan juga awan asam sulfat. Nah, lalu disebut juga dengan bintang timur.
Suhu permukaannya 470 derajat Celcius. Kalau diingat, tadi dibandingkan dengan Merkurius, kok suhu permukaan Venus itu lebih panas ya dibandingkan dengan Merkurius. Padahal yang paling dekat dengan matahari kan Merkurius. Tapi yang paling panas kok Venus ya? Ada yang tahu? Alasannya karena Venus memiliki atmosfer berupa karbon dioksida yang tebal. Nah, ini yang menyebabkan panas di Venus. Maka suhunya 470 derajat Celcius. Lalu, arah rotasinya berlawanan dengan arah rotasi bumi. Kalau bumi itu dari barat ke timur. Tapi kalau Venus dari timur ke barat. Seperti ini ya. Nah, untuk satu kali berotasi, itu dibutuhkan waktu 243 hari. Jadi kalau satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Nah, satu kali berevolusi membutuhkan waktu 225 hari. Sekarang kita ke planet kita, Bumi. Bumi jaraknya ke matahari 150 juta kilometer. Satu satuan astronomi biasanya dikenal ya, 1 SA, 150 juta kilometer. Nah, diameter bumi ini mirip dengan Venus tadi, hanya beda tipis. Nah, tapi karena bentuknya agak pepat, bumi itu ya tidak bulat sempurna, di bagian kutub diameternya 12.714. Sedangkan yang di bagian khatulistiwa, yang bagian tengahnya ini dia lebih besar diameternya 12.756 km. Kalau rotasinya 24 jam, ini sudah kita pelajari sampai satelit ya. Nah, di atmosfernya mengandung banyak oksigen, maka ini adalah satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Karena makhluk hidup membutuhkan oksigen. Suhu permukaannya 22 derajat Celcius, tapi tidak pasti ya, karena bisa sampai 30-an juga saat ini kalau siang hari. Oke, kita lanjut ke Mars. Planet keempat. Mars ini jaraknya ke matahari 227,9 juta kilometer. Diameter Mars itu kecil, setengahnya bumi. Untuk sekali berevolusi membutuhkan waktu 687 hari. Jadi 1 tahun di Mars itu sama dengan 687 hari di bumi, hampir 2 tahun di bumi. Kala rotasinya selisih dikit dengan bumi. Kalau bumi berotasi 24 jam, kalau Mars 24,6 jam. Punya atmosfer tapi tidak ada oksigen. Atmosfernya adalah karbon dioksida dan nitrogen. Kemudian tidak terdapat kehidupan di sini ya. Nah, kalau bumi punya satelit bumi, kalau Mars satelitnya 2, Phobos dan Deimos. Sering disebut planet merah. Nah, karena letaknya lebih jauh lagi dengan matahari, suhu permukaannya sekitar minus 63 derajat Celcius. Nah, kita ke planet kelima, Jupiter, yang merupakan planet terbesar. Diameternya aja, ini dia, 11 kali diameternya bumi. Jarak ke matahari 778,3 juta kilometer. Nah, kalau planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu planet yang tersusun dari ada batuan, ada juga gas yang beku. Nah, kalau Jupiter ini planet tapi tersusun dari gas, yaitu gas hidrogen dan helium. Mirip dengan matahari, tapi dia bukan bintang, melainkan planet. Satu hari di Jupiter itu sama dengan 10 jam di bumi. Cepat sekali ya. Nah, kalau revolusinya 11,8 tahun, karena jauh sekali dengan matahari. Nah, Jupiter memiliki satelit sebanyak 16 buah. Yang paling besar itu 4 yang terkenal, biasanya itu ada Ganymede, lalu Callisto, Europe, dan Io. Nah, yang paling besar, satelit terbesar di tata surya kita adalah yang Ganymede. Nah, kita lanjut lagi ke planet ke-6, Saturnus. Planet yang paling cantik karena dia memiliki cincin.
Nah, ini jaraknya ke matahari. Saturnus itu memiliki cincin yang tersusun dari debu halus, kerikil, dan butiran es. Dan Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. 9 kali diameternya bumi. Nah, Saturnus memiliki satelit yang paling banyak, sebanyak 31 buah. Satelit terbesar Saturnus itu adalah Titan. Nah, 1 hari di Saturnus sama dengan 10,7 jam di bumi. Kala revolusinya hampir 30 tahun. Kita ke Uranus. Uranus adalah planet terbesar ketiga, warnanya biru. Banyak yang mengatakan kalau Uranus dan Neptunus itu kembar. Nah, tapi yang lebih besar adalah yang Uranus. Diameternya 51.800 km. Nah, jarak ke mataharinya hampir 3 triliun kilometer. Nah, kala revolusinya 84 tahun. Kala rotasinya cepat 17,2 jam. Ini juga planet gas. Diselubungi kabut tebal yang tersusun dari hidrogen. Memiliki 27 satelit dan suhu di planet ini dingin sekali, minus 212 derajat Celcius. Kita ke planet yang ke-8, planet yang terakhir, namanya Neptunus. Mirip ya warnanya. Nah, diameternya lebih kecil sedikit dibanding dengan Uranus. Lalu, dia memiliki atmosfer berupa gas metana. Ini bedanya dengan yang Uranus. Kalau Uranus tadi bukan gas metana, tapi hidrogen. Nah, permukaannya nampak biru. Kala rotasinya 16,1 jam. Jadi 1 hari di Neptunus sama dengan 16,1 jam di bumi. Kala revolusinya lebih dari 1 abad karena ini adalah planet yang paling jauh dari matahari. Nah, kita sudah kenalan dengan 8 planet. Nah, jadi anak-anak, 8 planet itu tergolong dalam kelompok planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apa yang membatasi kedua kelompok planet tadi? Yang membatasi adalah yang bergerak di gambar ini. Nah, ada yang tahu namanya? Namanya adalah sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi. Materinya itu gas beku dan debu, jadi dia padat. Nah, sabuk asteroid terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Nih, jadi dia membatasi planet Mars dan Jupiter. Oke. Let's open your book page 27 until 28. Di sana ada sebuah teks tentang modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Boleh di-pause videonya lalu dibaca teksnya. Oke, kalau sudah, let's continue to page 41 until 42. Di sana masih ada teks lagi yang sangat menarik, judulnya Dampak Sosial Modernisasi. Silakan di-pause videonya ya. Nah, setelah membaca 2 teks yang tentunya banyak sekali informasi menarik dan penting, ada tugas, yaitu membuat sebuah peta pikiran. Pasti anak-anak sudah terbiasa untuk membuat peta pikiran. Nah, kali ini peta pikirannya tentang dampak modernisasi terhadap masyarakat. Silakan nanti dibuat peta pikirannya. Peta pikiran itu nanti terdiri dari ada 3 dampak positif dan 3 dampak negatif. Jadi ada 6 dampak dari modernisasi terhadap masyarakat. Silakan dibuat di buku tugas. Peta pikirannya dibuat dengan rapi, boleh diwarnai atau dihias agar tampak lebih menarik. Tapi jangan sampai hiasan atau warnanya membuat peta pikirannya jadi kurang jelas. Nah, jika sudah selesai,
Silakan difoto dan dikumpulkan ke wali kelas paling lambat malam ini jam 10 malam. Nah, contoh peta pikirannya nanti seperti ini ya. Dampak modernisasi, lalu ada 6. Jangan lupa 3 dampak positif dan 3 dampak negatif. Kalau dirasa di buku tugas kurang luas, kurang besar space-nya, boleh menggunakan kertas selembar, kertas HVS atau kertas gambar juga boleh. Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.